Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ilah Karmila dari Prodi PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon kelas A30. Pada video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai penelitian tindakan kelas. Kita tahu bahwa sekolah merupakan rumah kedua bagi seorang guru maupun peserta didik. Mengapa dikatakan demikian? Karena hampir sepertiga waktu dalam satu hari dihabiskan oleh seorang guru maupun siswa di dalam sekolah untuk kegiatan belajar mengajar. Jika sekolah diibaratkan sebagai sebuah rumah, maka kelas dapat kita ibaratkan sebagai sebuah kamar. Di dalam sebuah kamar itulah seorang guru atau siswa bersama-sama melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kondisi kelas benar-benar harus memiliki peranan yang penting dalam proses belajar mengajar antara peserta didik dengan guru. Permasalahan yang muncul di dalam kelas tentu seorang guru ingin menemukan solusinya atau disebut dengan problem solver. Bisa jadi seorang guru menemukan permasalahan dalam kelas, entah itu mengenai motivasi belajar siswa, suasana kelas, media pembelajaran, metode pembelajaran, atau bahkan bagaimana kondisi kelas ini, kondisi belajar ini bisa menjadi kondusif dan menyenangkan. Nah, salah satu cara untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut, seorang guru dapat melakukan penelitian tindakan kelas atau sering kita sebut dengan PTK. Lalu, apa sih PTK itu? Nah, PTK atau penelitian tindakan kelas adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. PTK merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. PTK dapat kita artikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari pelakuan tersebut. Nah, bagaimana sejarah penelitian tindakan kelas tersebut? Penelitian tindakan kelas berkembang dari istilah penelitian tindakan atau action research. Penelitian tindakan mulai berkembang di Amerika dan berbagai negara di Eropa, khususnya dikembangkan oleh mereka yang bergerak di bidang ilmu sosial dan humaniora. Orang-orang yang bergerak di bidang itu dituntut untuk terjun dalam suatu tindakan atau perlakuan di lapangan. Mereka berarti langsung memikirkan tindakan yang telah direncanakan dan mengukur kelayakan tindakan yang diberikan tersebut. Menurut Kemis pada tahun 1988, tindakan penelitian adalah suatu bentuk penelitian reflektif dan kolektif yang dilakukan peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran praktik sosial mereka. Dalam hal ini, tindakan penelitian memiliki wilayah yang lebih luas dari PTK. Tindakan penelitian diterapkan di berbagai bidang ilmu di luar pendidikan, misalnya dalam kegiatan praktek bidang kedokteran, manajemen, dan industri, dan lain-lain. Apabila tindakan penelitian yang berkaitan dengan bidang pendidikan dilaksanakan dalam suatu wilayah kelas, maka tindakan penelitian ini disebut PTK. Nah, siapa yang melakukan PTK? Penelitian ini biasanya meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai peneliti yang mengamati dan menganalisis proses pembelajaran serta dampaknya terhadap siswa. Jadi, penelitian tindakan kelas ini dilakukan oleh pertama guru atau pendidik. Mereka adalah pihak utama yang melakukan PTK. Sebagai praktisi pendidikan, mereka memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika kelas dan kebutuhan siswa. Melalui PTK, guru dapat mengidentifikasi masalah dalam pengajaran mereka dan mencari solusi yang tepat. Yang kedua adalah peneliti pendidikan. Selain guru, peneliti pendidikan juga dapat melakukan PTK untuk mengeksplorasi metode pengajaran baru atau menilai efektivitas strategi serta aktivitas strategi pengajaran tertentu dalam konteks kelas. Yang ketiga adalah mahasiswa program pendidikan. Mahasiswa yang sedang menjalani praktek mengajar juga dapat melaksanakan PTK sebagai bagian dari tugas akademi mereka untuk memahami lebih baik tentang proses belajar mengajar. Yang selanjutnya melakukan penelitian adalah tim pengembangan kurikulum. Dalam beberapa kasus, tim pengembangan kurikulum di sekolah atau lembaga pendidikan juga terlibat dalam PTK untuk menyebarkan implementasi kurikulum baru dan dampaknya terhadap pembelajaran siswa.
Yang kelima adalah komunitas akademis. Artinya penelitian tindakan kelas seringkali dipublikasikan dalam jurnal akademis oleh para peneliti yang ingin berbagi temuan mereka dengan komunitas pendidikan yang lebih luas. Pertanyaan selanjutnya, di mana PTK itu dilakukan? Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, penelitian ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena harus bisa mengimplementasikan tindakan beserta variabel yang sudah dirancang untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Nah, bagaimana cara melakukan PTK? PTK bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam proses pembelajaran, merencanakan perbaikan tindakan, melaksanakan tindakan tersebut, serta menghasilkan hasil dari tindakan yang telah dilakukan. Nah, di antara langkah-langkah tersebut dalam melakukan PTK adalah yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Masalah ini bisa berupa rendahnya minat siswa, kesulitan memahami materi, atau kurangnya interaksi siswa. Yang kedua adalah perumusan pertanyaan penelitian. Setelah masalah diidentifikasi, rumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik. Pertanyaan ini akan menjadi fokus dari penelitian tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Lakukan kajian pustaka untuk mencari teori-teori atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Ini akan membantu dalam merumuskan hipotesis dan menentukan tindakan yang tepat. Nah, langkah selanjutnya yaitu perencanaan tindakan. Merencanakan tindakan perbaikan berdasarkan analisis masalah dan tinjauan pustaka. Tindakan ini harus realistis dan dapat dilaksanakan dalam konteks kelas. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan tindakan. Nah, setelah merencanakan tindakan, kita harus melaksanakan rencana tindakan tersebut di kelas sambil mengamati proses pembelajaran dan respon siswa terhadap tindakan yang diterapkan. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Selama pelaksanaan tindakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, atau metode lain untuk menilai efektivitas tindakan yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya adalah analisis data. Setelah kita melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Setelah data terkumpul, lakukan analisis untuk mengetahui apakah tindakan perbaikan berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Selanjutnya itu melakukan refleksi. Lakukan refleksi terhadap seluruh proses PTK untuk mencapai keberhasilan dan pengurangan tindakan yang telah dilakukan, serta merencanakan langkah selanjutnya jika memang diperlukan. Dan yang terakhir adalah pelaporan hasil penelitian. Langkah dalam melakukan PTK itu membuat laporan mengenai hasil penelitian termasuk latar belakang masalah, metodologi, analisis data, dan kesimpulan serta saran untuk perbaikan ke depannya. Nah, apa sih tujuan dari PTK? Tujuan PTK adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di sekolah. Menurut Suryanto pada tahun 1997, tujuan PTK adalah meningkatkan dan atau memperbaiki praktik pembelajaran di sekolah, meningkatkan relevansi pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Demikianlah presentasi mengenai penelitian tindakan kelas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.